wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Rika. Apa kabar, Prof? Baik. Ya, oke. Prof. Rika, mohon maaf, videonya belum nyala ya, Prof? Belum dibuka, ya, betul. Oke, wah iya. Saya ganti background-nya. Bentar. Oh, ini background dari mana? Oh, kemarin ini saya apa ini? Iya, ikut. Bukan background. Iya, monggo, Prof. Gak apa-apa, boleh. Iya, boleh. Saya ganti peluncuran sains residensi ini kemarin. Wah, senang sekali nih Umar bisa ketemu. Masih di Jakarta, Pak, Mas Umar? Di Jogja. Di Jakarta atau di... Oh, di Jogja, ya, alhamdulillah. Lagi di masjid yang baru ini, Prof. Oh, di ya. itu. Iya, yang masjid pada Umar. Iya, alhamdulillah. Iya. Kuliah gimana? Jalan terus? Alhamdulillah, Prof. Nah, kemarin kan ini Umar setelah nanya-nanya sama Prof. Rika itu langsung konsultasi sama Dokter Dwi Aris ya mengenai risetnya. Alhamdulillah kemarin kita diskusi. Jadi risetnya kan tentang eksomirna dan cancer gitu ya, Prof ya. Ya gitu. Mau ikut? Bisa ikut. Insya Allah, Prof. Saya juga tertarik dengan ini. Kebetulan Umar udah beli bukunya Prof. Rika yang mikroRNA ini. Iya, ada banyak gambaran. Iya. Ya. Oke. Ini mohon izin ya, Prof. Kita mau wawancara. Kebetulan kemarin Umar itu sempat kerja di MTA untuk program namanya itu Generation Gap. Nah, Generation Gap itu program yang isinya membahas isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Kemarin kita sudah membahas mengenai rekayasa genetika, kemudian ada terorisme, nasionalisme, hak asasi manusia, dan sebagainya. Kebetulan untuk topik ini berkenaan dengan HIV/AIDS ya. Jadi masalah kesehatan nanti Umar juga tanya-tanya teman-teman dari kedokteran, kemudian Dokter Anne juga kemudian bersedia untuk kita wawancarai. Alhamdulillah siang ini dengan Prof. Rika bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya-tanya. Mohon izin Prof untuk kita langsung saja ya kepada pertanyaan yang pertama. Ini mengenai HIV dan AIDS ya yang sering digaung-gaungkan di masyarakat. Kadang-kadang kita ini membedakan HIV dan AIDS itu agak saru ya. Artinya masyarakat menganggap oh HIV itu ya AIDS juga gitu. Nah, mungkin apa sih perbedaan antara HIV dan AIDS ini? Monggo Prof dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Umar dan juga terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kalau HIV itu kan Human Immunodeficiency Virus. Ya, itu ada beberapa tipe kan, ada yang HIV-1, HIV-2, HIV-3, ya, HPLV-3 dan juga nah, kalau HIV itu sendiri adalah virusnya, ya. Jadi Mas Umar tahu kan, itu merupakan salah satu tipe jenis retrovirus. Jadi virus itu ada macam DNA virus, ada yang termasuk dalam golongan RNA virus. Nah, virus HIV ini termasuk dalam RNA virus. Nah, tapi terutama bahwa kemudian seseorang yang mendapatkan infeksi HIV itu selanjutnya karena dampak dari infeksi itu terjadi kumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh infeksi itu menjadi suatu sindrom. Jadi sindrom itu adalah suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh infeksi HIV yang disebabkan karena terjadinya imunosupresi, imunodefisiensi. Jadi imun kita itu yang diserang sehingga terjadi suatu gambaran, suatu sindrom imunodefisiensi. Nah, nanti mungkin bisa kita sampaikan ya gejalanya apa yang terkait dengan imunodefisiensi. Nah, kumpulan gejala itu kita sebut dengan AIDS. AIDS adalah singkatan karena memberikan gejala itu maka disebut juga sebagai AIDS atau
apa namanya, AIDS adalah akut imunodeficiency Sindrom. syndrome, ya. Jadi akut imunodeficiency acquired immunodeficiency syndrome diperoleh akibat dari virus tersebut. Begitu Mas Umar gitu. Nah, Indonesia sendiri kan termasuk salah satu negara yang mempunyai tempat pariwisata yang cukup tinggi ya. Jadi tapi alhamdulillah bahwa kita ini termasuk di dunia itu termasuk posisinya di lebih dari 100, jadi di 112 pada tahun 2020 ini. Sementara yang paling tinggi memang negara-negara Afrika kan, misalnya ada Namibia itu yang paling tinggi, kemudian ada Kongo, ada Botswana, terus turun USA itu 18, kalau kemudian Filipina itu 102, Thailand itu cukup tinggi 19 ya, kita tahu Thailand itu negara yang tinggi, kemudian Indonesia itu di posisi 112. Ya, tapi walaupun demikian ternyata bahwa di kota-kota tertentu, misalnya di Bali dan juga Jawa Timur itu menduduki posisi yang cukup tinggi, sehingga memang terus memberikan awareness kepada masyarakat bahwa AIDS itu adalah satu penyakit yang bersifat devastating, ya merusak, walaupun itu lama bertahun-tahun nanti kita sampaikan mungkin gejalanya kan begini. Jadi virus itu sebagai satu virus tipe RNA mempunyai reseptor, di mana reseptor itu dapat mengikat salah satu sistem imun kita yang penting, yaitu adalah limfosit T, terutama CD4. Nah, kemudian terjadi satu merusak dari CD4 itu. Pada awal dari peristiwa itu biasanya terjadinya sekitar pada saat terjadi infeksi attack itu sekitar biasanya sekitar sampai 15-20 hari terjadi infeksi. Nah, kemudian setelah itu maka jadi satu proses ya. Jadi setelah attack itu biasanya virus itu kemudian diam di situ. Akan terjadi satu proses tetapi tidak menimbulkan gejala. Sehingga tiba-tiba seringkali gejala itu muncul 10-15 tahun kemudian. Di mana pada saat itu jumlah sel limfosit T, sistem imun T itu yang paling berperan ya di dalam melawan kuman-kuman itu jumlahnya kurang dari 200. Nah, pada saat itu kemudian baru timbul gejala. Nah, sebetulnya kalau pada saat awal kemudian orang itu sudah ketahuan bahwa dia itu terinfeksi HIV, sebetulnya dengan diberikan obat-obat yang tepat maka infeksi itu dapat dihambat ya. Bahwa dia itu tahan adalah apabila viral load-nya itu memang tidak terdeteksi. Seharusnya itu sampai dia tidak. Jadi dia memang seseorang yang sudah positif pernah terinfeksi HIV itu harus selalu menggunakan obat ART, antiretroviral therapy. Ya. Jangan sampai dia itu meningkat lagi. Viral load-nya itu harus dipertahankan supaya di level undetectable begitu. Gitu Mas, Mas Umar. Iya, ya. Terima kasih Prof. Berarti orang yang positif HIV itu sepanjang hidupnya dia harus terus diasupi oleh ARV tadi ya, obat antiretroviral ya. Karena jadi kan memang disebutkan ya pada awal itu kalau memang sudah ketahuan bahwa ketemu bahwa dia positif HIV, kemudian diobati, maka mungkin tidak akan terjadi HIV. Ya. Tetapi ternyata dia kalau sekali positif itu harus selalu mengkonsumsi antiretroviral therapy. Ya, ART. Karena antiretroviral benar kan? Nah,
itu karena dibuktikan juga dari bukti-bukti publikasi bahwa seorang ibu yang menderita HIV, dia kan virusnya itu transmisinya kan lewat body fluid ya, lewat cairan tubuh. Apakah lewat darah, apakah lewat semen dari dari hubungan kelamin, apakah juga dari breast milk, dari air susu ibu, kemudian juga dari vagina ya, dari ini ya, itu bisa dari melalui itu atau melalui, makanya penularannya biasanya melalui sexual intercourse atau melalui suntikan pada orang-orang pengguna pengguna obat narkotika itu kan biasanya disuntik. Nah itu karena dia share jarum suntiknya itu, maka penularan itu juga bisa melalui jarum suntik. Nah tapi kalau dia ketahuan pada saat awal diberikan, maka dia tidak akan berkembang menjadi HIV. Tetapi tetap kalau dia positif itu, nah di situ saya baru cerita ibu yang positif menularkan lewat transmisi lewat plasenta, dilahirkan, anaknya sudah sejak itu diberikan ART terus. Jadi anak itu terus negatif. Tapi pada saat dia usia 4 tahun itu dihentikan, maka dia menjadi positif. Nah, itu menjadikan bukti bahwa dia itu memang selamanya harus mendapatkan minum antiretroviral. Umur hidupnya berarti ya, Prof ya. Ya. Oke. Dan itu hidup bersama dengan keluarganya, hidup bersama dengan kita ya. Jadi itu memang salah satu yang harus dari Mas Umar juga menanyakan, kalau kita menemui orang dari keluarga kita yang positif, apa harus kita jauhi dia gitu. Itu jangan ya, tetap kita harus malah justru kita ajak bicara, kita memberikan dia tuh juga adalah sebagai makhluk normal ya, artinya dia juga bisa bekerja, bisa melakukan kegiatan, tapi memang dia harus selalu menjaga kesehatannya, selalu jangan lupa meminum ART-nya itu, mendengarkan keluhan-keluhan untuk dapat mendukung dia, supaya biasanya itu ada double burden ya, kalau sudah HIV, tambah TB, ada pneumonia, depresi, dan sebagainya. Jadi itu agar supaya kehidupannya itu menjadikan kehidupan yang produktif, kehidupan yang baik gitu. Jadi di-encourage ya, dia perlu untuk disupport, untuk didukung ya. Gitu Mas Umar. Baik, Prof. Rika, terima kasih. Kemudian yang menjadi bahan pertanyaan yang menarik di luar ini ya, Prof. Mekanisme penularan dari HIV ini salah satunya kan melalui hubungan seksual gitu ya. Nah, kita sering mendengar kaitannya antara HIV/AIDS ini dengan perilaku seksual menyimpang. Salah satunya yang terjadi pada, mohon maaf, kelompok-kelompok LGBT gitu, misalnya yang hubungan sesama jenis. Nah, dikatakan bahwa yang hubungan sesama jenis ini lebih riskan gitu daripada orang yang hetero melakukan hubungan seksual yang heteroseks itu. Nah, ini penjelasan atau klarifikasinya seperti apa, Prof? Ya. Mengapa lebih berisiko gitu ya yang gitu LGBT? Ya. Nah, ini menarik nih, Mas. Jadi sebetulnya jadi kan tadi juga melalui semua cairan tubuh kan. Jadi yang biasanya kayak gitu kan dia rektal ya, dia melalui rektal. Jadi cairan dari rektal itu juga bisa. Jadi kan yang namanya kita tahu bahwa sebetulnya virus. Jadi kita ngomong mengenai epigenetik ya, Mas Umar. Ya. Jadi antara host itu kita, kemudian terinfeksi virus adalah berasal dari environment. Itu setelah infeksi virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu akan terjadi suatu yang namanya cross kingdom communication. Jadi cross kingdom communication itu adalah bahwa virus itu juga mempunyai mikroRNA ya. MikroRNA virus kemudian akan melalui sel-sel yang terinfeksi, biasanya adalah sel-sel sistem imun,
dia akan merilis eksosom. Nah, di dalam eksosom itu ada mikroRNA virus. Kemudian eksosom itu akan beredar di dalam seluruh cairan tubuh, di dalam body fluid. Seperti tadi, makanya body fluid itu menjadi salah satu penyebar virus ya. Jadi di situ ada darah, ada breast milk, ada semen ya. Kemudian juga cairan-cairan yang lain. Sebetulnya juga dalam saliva ya, semua itu ada. Nah, eksosom yang dari virus itu kemudian akan dengan mikroRNA dalam virus berinteraksi dengan mikroRNA yang ada di dalam tubuh manusia sehingga terjadi suatu crosstalk. Nah, ternyata tetapi bahwa kemudian mikroRNA itu juga bisa mengalami suatu disregulasi, ya, disregulasi. Pertanyaannya adalah apakah pada orang-orang dengan LGBT itu mempunyai gambaran mikroRNA disregulasinya lebih, ya. Jadi itu menarik sekali bahwa ternyata pada orang-orang dengan saya tidak yang khusus spesifik LGBT ya, tetapi pada orang-orang dengan gangguan kejiwaan ya, itu ternyata mikroRNA terjadi disregulasi di situ. Nah, ini Mas Umar menjadi satu pakar pada orang-orang LGBT itu mempunyai profil mikroRNA yang berbeda. Orang-orang yang tidak LGBT, kemudian kalau dikaitkan dengan dia yang positif HIV, penelitian yang sangat menarik, Mas Umar. Jadi ini dari kacamata saya sebagai orang yang mendalami di epigenetik, ternyata begitu. Saya tidak tahu apakah Mas Umar sudah pernah membaca papernya kalau untuk LGBT itu yang terkait dengan mikroRNA. Kalau saya belum, Prof, mengenai mikroRNA, khususnya epigenetik ini, namun hanya selentingan atau baca-baca artikel saja bahwa kelompok ini tuh lebih rentan loh untuk menularkan HIV-nya dibandingkan dengan yang hetero gitu. Dan alasan-alasan lain yang mungkin saya dapatkan juga karena tidak ada pelindung atau seperti apa gitu, Prof. Tidak ada, maksudnya yang kalau ya dari rektal ya, dari belakang gitu kalau hubungan seksual yang sesama jenis itu, gitu, Prof ya. Saya bilang tadi, jadi semua cairan tubuh termasuk rektal fluid itu bisa menyebabkan. Bahkan breast milk pun bisa. Itu berarti apa? Berarti eksosom gitu. Jadi gitu, poinnya itu adalah karena eksosom. Jadi karena di situ terutama begini. Jadi karena lewat belakang itu kan terjadi perlukaan ya. Jadi perlukaan, jadi dengan melalui perlukaan itu maka jelas lebih cepat eksosom itu akan masuk ke situ. Eksosom kan nanomolekul ya, jadi bisa melalui apa saja, termasuk hal ini luka dan bahkan sampai kemana-mana, bahkan mungkin lebih cepat sampai menembus blood-brain barrier dan sebagainya. Ya. Mengenai eksosom ini, Umar, sangat menarik sekali ya mengenai eksosom itu. Kalau misalnya ibaratkan ya, kalau saya ini mengibaratkan eksosom itu sebagai kendaraan yang dikeluarkan oleh sel, dia mengandung berbagai macam seperti mikroRNA, protein, lipid, asam nuklei dan sebagainya. Kemudian berjalan di dalam cairan atau di sirkulasi. Betul seperti itu, Prof? Ya, betul. Ya, Okay. Jadi ya eksosom itu adalah sebagai kargonya, sebagai delivery. Ya. Mobil gitu ya, Prof? Kendaraan. Iya. Mobilnya di sini super. Jadi mobilnya itu super mini yang mana dia bisa masuk melalui semua, bisa menembus barrier, semua barrier yang ada di dalam tubuh kita itu bisa ditembus oleh si eksosom itu. Makanya dia sangat potensial untuk dipakai sebagai pengobat. Kargo kita bisa masuki. Makanya salah satu harapan untuk HIV/AIDS itu adalah pengobatan dengan menggunakan eksosom. Jadi eksosom itu bisa diisi dengan kargo. Jadi bisa diisi kargo itu bisa diisi dengan sejauh ini kan sampai no cure ya, belum ada obat yang bisa mengobati HIV/AIDS kan sampai sekarang ini belum ya. Tetapi di sini dengan adanya eksosom, maka banyak sekali penyakit-penyakit yang incurable itu mempunyai
harapan untuk bisa diobati. Jadi di situ bisa diisi. Makanya saya bilang tadi kalau kita bisa mencari mikroRNA apa yang paling di situ yang paling upregulated, apa down regulated, kita diisi dengan itu. Lalu kita lihat bagaimana sistem imunnya bagaimana. Kalau sekarang kan sudah ada CRISPR-Cas ya Mas, CRISPR-Cas9. Ya. Jadi CRISPR-Cas9 itu merupakan salah satu yang juga dipakai untuk memotong gen tertentu supaya orang itu menjadi tidak bisa diinfeksi oleh si HIV/AIDS. Modifikasi ya Itu gennya supaya CRISPR. ya Ya. resisten. Tapi saya pernah ngobrol sama Dr. Hamim ya, Prof. Kalau CRISPR itu sampai saat ini masih terkendala etik untuk manusia gitu ya. Tapi ya masih pada tumbuhan tanaman aja ya, Prof ya. Kalau CRISPR-Cas9 itu. Ya. Jadi CRISPR itu masih di level research. Belum dipakai pada manusia. Jadi masih di level penelitian. Jadi kalau sebetulnya di FK ini yang sudah mengerjakan CRISPR-Cas menggunakan sel-sel manusia, saya kira itu adalah Bu Widya. Dr. Widya itu dari PAAL, itu penelitiannya adalah CRISPR-Cas. Coba aja tanya-tanya ke beliau. Ya, Prof. Ya. Siap. Oke, terima kasih, Prof. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, dengan kita melihat tadi ya cara penularannya sampai ke level epigenetiknya bahkan, nah sebagai masyarakat awam terutama ini bagaimana kita mencegah HIV/AIDS ini agar prevalensinya tidak terlalu tinggi, terutama di Indonesia. Monggo, Prof. Ya. Jelaskan tadi, jadi itu adalah suatu infeksi yang disebabkan karena sikap hidup dari yang karena penularannya tadi melalui sexual intercourse dari orang yang terinfeksi atau mungkin dengan dalam tanda petik orang-orang dengan sexual intercourse yang aneh gitu ya, LGBT tadi, atau kemudian juga orang-orang narkoba yang suntik bersama-sama, sehingga memang tentu pencegahannya adalah ya mesti kita harus mempunyai sikap hidup yang baik ya, gaya hidup yang baik. Kemudian bagi orang-orang kan tentu mesti ada kelompok-kelompok orang-orang tersebut ya. Itu juga kita beritahu bahwa tidak boleh menggunakan jarum suntik itu dipakai bersama-sama. Mesti yang namanya saja juga disposable, ya mesti harus sudah dibuang. Kemudian juga kalau bisa ya tidak usah hindari hubungan seks yang aneh-aneh itu ya. Lalu tapi kalau sudah kemudian juga yang jelas karena itu adalah sistem imun yang sistem imun yang kuat, maka jelas seseorang itu harus mempunyai kebiasaan makan, ya olahraga, jaga kesehatan yang sebaik-baiknya agar supaya sistem imun itu dalam kondisi yang baik. Sebab seperti yang saya sampaikan tadi pada awal itu kalau terjadi infeksi kemudian itu bisa dieliminasi maka dia tidak akan berlanjut ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Itu Mas Umar. Ya, Prof. Terima kasih banyak. Ya, memang kalau kita mau bicara teori soal perhubungan seks memang dilarang sama agama juga ya, Prof. Ya. Apalagi yang di luar nikah gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita berpikir ya bahwa yang berhubungan, misalnya ada sepasang suami istri yang suaminya misalnya berhubungan, ya istrinya yang kena gitu ya, jadi kasihan kepada istrinya dan anaknya gitu. Terima kasih, Prof. Ya. Ya. Mungkin ini pertanyaannya cukup ya untuk pembahasan untuk konten MTA-nya. Beberapa pertanyaan sudah tercover tadi, itunya jawabannya. Prof. Rika, mohon maaf, habis ini ada kesibukan lain kah, Prof? Nggak ada. Saya sediakan. Oke. Umar mau ngobrol-ngobrol soal riset nih, Prof. Soal riset kita.
Jadi kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama Bu Dokter Dwi Aris itu kita mau coba pada kanker yang triple apa tuh Prof? Triple N apa itu kemarin? Kanker Negatif, payudara. triple negatif, Ya, triple negatif. Ya triple itu. Ya. ya. Nah, itu nanti mekanisme penelitiannya seperti apa ya, Prof? Apakah misalnya dia itu di apa namanya mengambil sampelnya dari klinik atau kita pada hewan coba untuk awalnya? Ya, jadi kan gini Mas, kita kan punya grup ya, Ya. punya grup translation itu yang sudah menghasilkan, dengar ya, suaranya kedengaran nggak? Dengaran, Prof. Ya, gitu. Jadi tadi Mas Umar kan tanya sampelnya bagaimana. Jadi yang akan kita lakukan itu kita sudah punya profiling dari microRNA pada TNBC. Jadi TNBC kita ambil dari tisunya, kemudian kita lakukan profiling menggunakan metode nanostring, di mana di situ lebih dari 800 gen itu bisa dianalisis, gitu ya. Nah, kemudian dari situ kita memilih beberapa microRNA yang upregulated dan downregulated. Itu sudah, Mas. Lalu yang akan kita lakukan itu adalah kita akan menggunakan eksosom, ya, eksosom yang berasal dari mesenchymal stem cell. Jadi kita berkolaborasi dalam hal ini, ya, kita berkolaborasi dengan suatu industri stem cell. Jadi kita nanti akan melakukan isolasi eksosom, kemudian eksosom itu kita isi. Kita beri kendaraan itu kita isi dengan mikroRNA yang sudah ketahuan dia mengalami upregulated. Jadi kita beri anti mikroRNA yang upregulated itu. Satu. Kemudian satu lagi juga kita ambil microRNA yang paling down regulated. Berarti microRNA itu kan tidak berfungsi. Nah, itu kita beri replacement. Kita beri replacement microRNA itu. Nah, microRNA itu dari mana gitu kan? Mas Umar mestinya tanya ya kan? MicroRNA itu kita pesan, kita beli. Kita sudah beli itu. Kita pesan, kemudian kita akan masukkan melalui sel lain dulu. Yang pertama kali sel lain. Kita punya TNBC. Ya. Dan kita lihat konsentrasinya terhambat, bagaimana, apakah apoptosisnya meningkat, dan seterusnya. Ya, ada situ. Setelah itu nanti kita cobakan pada animal, secara in vivo. Nah, nanti kalau in vivo itu kita bikin breast cancer kan, binatang itu kan. Nah, ternyata kalau nanti tumornya mengecil, menghilang, itu bagus, kita analisis, kemudian kita bisa coba lanjut ke clinical trial. Jadi nanti rencananya itu kita sampai clinical trial pada manusia. Kita sudah kolaborasi dengan Prof. Teguh, dengan Dr. Ibnu yang ada di klinik, jadi nggak ada masalah. Kalau nanti kan mesti dilihat safety-nya, toxic efeknya bagaimana. Kalau itu semua aman dan itu efikasinya bagus, kita lanjutkan ke clinical trial. Tapi kalau belum, ya kita tingkatkan lagi sampai efikasinya bagus, gitu. Dosisnya kita pakai dosis berapa, gitu. Atau bahkan juga dicampur dengan kemoterapi, tambah cisplatin, bagaimana, tambah doxorubicin, bagaimana gitu. Itu Mas Umar. Sangat menarik sekali nih untuk diikuti. Kemarin kan ngobrol dengan Bu Dokter itu, jadi
sebenarnya tidak hanya Umar sendiri ya, tapi ada beberapa teman dari minat Dokmol itu juga apa ya, istilahnya pengen minta project gitu ke Bu Dokter Dwi Aris itu. Jadi apa yang bisa kami lakukan? Oh, bisa, silakan saja. Nah, lalu untuk tesisnya bagaimana? Tesisnya itu jadi katanya ya kalian kami ini ibaratnya merancang sendiri dulu seperti apa yang masih berhubungan dengan riset ini, kemudian nanti setelah direview sama dosen pembimbing seperti apa, lalu diarahkan yang baik itu bagaimana gitu ya Prof. Jadi berarti ini bisa, saya mau salah, maksudnya saya pengen tesis mengambil ini bisa gitu ya Prof ya, tesis. Jadi nanti kita bisa Mas, kita bisa pakai beberapa kita bisa pesan mikro RNA, tidak hanya itu. Kita ada beberapa yang kita pilih, kita lakukan in silico. Jadi nanti Mas Umar harus main informatik ya. Informatik itu mikro RNA itu mentarget mRNA apa saja, persinyalan yang terkena apa, biological prosesnya apa, lalu itu dibuat apa simulasi ya, simulasinya lalu kita coba, bisa kita coba. Jadi apa namanya, jangan khawatir, masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya mau mencoba menganalisa bagaimana hallmark of cancer pada TNBC-nya Indonesia, itu bisa juga nanti masing-masing bisa mencoba analisa, kan ada 10 ya, 10 hallmark of cancer. Jadi nanti apakah itu mengenai genome instability, angiogenesis, mengenai telomernya, itu bisa banyak apa namanya hal yang bisa dilakukan. Itu Mas Umar. Ya. Oke Prof, terima kasih banyak atas pencerahannya dan informasinya. Mohon doanya nih, mudah-mudahan bisa diikuti sama Umar juga ini ya Prof, risetnya. Karena jujur menarik sekali ya, mengenai kanker ini. Sebelumnya memang masih gelap gitu ya, masih ini kanker apa gitu kan. Ternyata setelah kemarin dapat penjelasan dari Bu Dr. Dwi Aris, oh kita yang triple M breast cancer itu. Oke, berarti harus PR-nya harus baca-baca mengenai itu ya, Prof. Oh, harus yeah. Paham ya. Dan lupa tadi Pak, saya bahwa salah satu juga dampak dari HIV itu adalah AIDS itu juga bisa karena sistem imun yang lemah kan, maka dia juga mudah terjadi. Jadi pada double burden pada penderita AIDS itu juga mudah terjadi timbul kanker. Selain pneumonia juga timbul terjadi kanker. Saya tadi lupa menyampaikan. Ya. Terima kasih Prof. Sedang hujan ya di sini ya Prof. Jadi agak-agak gimana gitu. Juga hujan. Hujan ya. Kalau Prof Rika itu rumahnya di ini Prof, di yang dekat apa namanya, sekolah vokasi itu Prof. Kalau Mas Umar dari kampus ya kan, ya. Mas Umar dari kampus, kemudian kan lewat belah barat lewat Sarjito ke selatan ya kan, ke timur. Nanti kan ada pertigaan yang ke selatan kan, ya kan, selatan kedokteran gigi itu kan ada jalan ya. Nah di situ rumah saya itu yang nomor 2 dari utara, yang nomor 2 dari utara sebelah timur jalan Kemuning nomor 10 atau Blok K. Blok K 10. Nomor 10 ya. Kalau nanti kalau dari kampus silahkan kalau mau mampir. Boleh, Prof. Kemarin Umar ke kampus ya, ketemu sama teman-teman. Katanya ngelihat Prof Rika lagi sama ada tamu ya. Oh, kemarin ada tamu dari UNS, dari S3. Lalu ya ada mereka, kita ngobrol-ngobrol sampai sore. Ya, kalau kuliah saya kapan, Mas Umar, jadwalnya? Kalau Prof Rika kayaknya nggak ada ya, Prof. Untuk jadwal di semester ini belum ada. Belum ada. Oh, belum. Ya. Saat ini kan kami masih di blok 2, ada imunologi, kemudian
teknik riset biomedis sama metode penelitian sama Prof. Erna itu. Masih di situ. Saya ketemu Prof. Rika itu ya waktu pas awal-awal suplementasi Prof yang menjelaskan mengenai epigenetik yang di awal sekali itu. Oh iya ya. Ya, nanti pun kalau misalnya kita kuliah itu kan saya juga nyinggung imunologi, juga nyinggung itu, jadi banyak hal yang saya singgung, ya. 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 Terima kasih banyak nih Prof waktunya. Kalau mau ikut penelitian saya mesti rajin baca jurnal, dan kalau belum tahu harus tanya sampai tahu. Siap-siap Prof. Tuh. Ya. Oke, mungkin sampai di sini aja Prof. Waktu kita. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu masih pengennya ngobrol langsung ya sama Ibu gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu. Ya. Atau nanti kalau misalnya masjidnya sudah jadi, main-main ke masjid sini Prof. Maksudnya sudah ini ya, ini kan baru awal saja, baru finishing, kemudian asrama mahasiswa juga alhamdulillah sudah tidak ada kasurnya. Kita di sini udah ada 4 orang, 2 itu orang mahasiswa UGM pasca sarjana juga. Gitu. Hudam-hudamnya sudah mulai ada. Juga? Iya. Berapa orang dokteran? Yang kedokteran kalau hudam di sini itu semuanya ada 2, baru cuma ada 2, Umar sama Mas Rafif ya. Rafif lagi koas. Ya, Mas Rafif lagi koas. Iya. Kalau Umar dulu S1-nya biologi, Prof, di Tasikmalaya. Ya. Tapi mesti kuat, basic ininya harus kuat, Mas. Ya, ya. Basic DNA-nya, RNA-nya itu mesti yang kuat. Jadi kalau kuat itu nanti mudah untuk, pokoknya baca aja, sering baca aja, cuman itu aja syaratnya. Oke. Sekali lagi terima kasih Prof. Kalau ada yang ditanyakan, ini kan Umar juga lagi baca-baca bukunya Prof. Rika, sama ada buku-buku dari sumber lain. Kalau ada yang belum dipahami, izin untuk bertanya dan tanya ya. Iya. Mas Umar tanya mengenai gRNA. Bagaimana, Prof? Mas Umar tanya mengenai gRNA waktu saya bicara mengenai stem cell itu. Oh, ya, betul. Ini Prof, cancer pada stem cell, CSC. Jadi kan di buku ini saya baca ada cancer stem cell gitu ya. Nah, maksudnya pengen bertanya regulasinya seperti apa? Karena stem cell itu kan adalah sel progenitor banyak sel yang nantinya akan menjadi sel apa yang berdiferensiasi. Nah, ini kalau terjadi kanker pada stem cell itu bagaimana gitu? Ya. Itu sih yang masuk pertanyaan saya kemarin. Jadi yang namanya stem cell itu kan di mana saja, ya. Iya. Jadi seorang yang menderita kanker itu juga di stem cell-nya mesti ada cancer stem cell-nya gitu, cancer stem cell. Nah, di situ itu si cancer stem cell itu bisa menyebabkan, tergantung kita ngomong mengenai posisi situasi kanker itu pada stadium seperti apa. Ya. Jadi pada saat dia itu dorman, cancer stem cell itu kan biasanya tenang-tenang aja. Dia itu kalau dia itu tidak diganggu, cancer stem cell-nya itu tidak aktif. Tapi pada saat dia itu bisa mengalami stres, hipoksi, ataukah karena stres apapun, maka dia bisa aktif. Nah, pada saat aktif itu, kemudian dia akan mengeluarkan berbagai macam tadi, menghasilkan eksosom. Nah, di dalam eksosom ada banyak macamnya. Nah, salah satu yang baru mulai dipelajari adalah yang long non coding. Ya, long non coding itu termasuk guide. Dia menuju ke yang mana,
gitu. Itu kan ada dari long non coding itu bisa guide, bisa decoy, bisa satu lagi itu apa itu guide, decoy sama scaffolding nggak salah ada 3 ya. Jadi yang G itu terutama guide untuk ke transkripsi gitu. Saat ini masih banyak sekali dieksplor oleh para peneliti di dunia, Mas Umar, yang mengenai long non coding itu. Kalau long non coding berarti bahasa ininya base pair-nya lebih panjang ya dari yang mikro. Kira-kira berapa perbandingannya berapa itu Prof? Bahasa ini? Ya. Sampai 200. Bisa sampai 200. 200 ya. Yang mikro RNA Hanya 20-an ya, 24, 25 ya. Iya. Ini Prof, Umar kemarin nemu juga ya penelitian terbaru bulan Mei baru apa publikasinya itu 2021 ini ada salah satu jenis non coding RNA lagi itu glico-RNA Prof. Udah pernah tahu gitu Prof tentang glico-RNA? Aja saya dikirim Mbak papernya. Saya dikirim pakai ya, nanti saya kasih WA aja nggak Pak? papernya ya. Jadi ada apa namanya? Jadi glico-RNA itu letaknya di membran sel gitu, Prof. Dan regulasinya juga ke arah imun ya. Cuma juga masih baca itu juga masih belum mudeng banget gitu. Karena masih baru sekali 2021. Nanti coba kita sharing sama-sama ya, Prof. Ya. Itu baca di apa? Di SARS-CoV-2 apa? Itu enggak, bukan pada kasus SARS-CoV, tapi ke apa ya? Ini tuh review jurnal review gitu. Jadi mengungkapkan hasil penelitian itu. Nanti Umar sampaikan jurnalnya. Ya. Prof, kayaknya cukup nih ngobrol-ngobrol. Ya, mohon izin kita boleh foto, Prof. Pengen foto sama. Monggo. Foto dulu. Edit ya. Iya. Iya. Kita ngomong lagi. Ya. Oke, 1, 2. 1, 2. Jazakumullah Prof Rika, semoga sehat selalu Prof. Ya. Ya Mas Umar ya, Mas Umar ya. Sukses. Terima kasih banyak. Mas Umar. Iya Prof. Kalau mahasiswa saya bagus, kalau dia bagus, pekerja keras, pasti saya kirim nanti sekolah lanjut. Carikan, saya punya banyak kolaborator kan, internasional kolaborator, nanti bisa dicarikan kolaborator yang mau, misalnya yang bagus sekali saat ini kan, yang stem cell-nya bagus kan di Jepang sama di Taiwan. Jadi nanti bisa kalau tarik itu gitu. Kita lanjut. Ya, jazakumullah. Kalau itu ya. Mesti sampai S3 terus. Amin Prof. Rencananya pengen habis ini lanjut gitu. Mungkin nikah dulu kali nanti baru lanjut. Betul. Ya. Mohon doanya Prof. Oke, Umar pamit ya Prof ya. Ya, kita sampai jumpa. Mudah-mudahan ada umur kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.